Selamat malam pemirsa, di era demokrasi saat ini semua bebas berpendapat, menyuarakan baik itu versinya masing-masing. Tapi jangan salah, di saat ini era 4.0 kami menyebutnya. Merambah era digital, bukan hanya kita yang interaksi langsung dengan orang, tapi dengan jari kita yang saat ini terkesan jarimu harimaumu ketika kita memposting atau mentweet apapun soal kepala negara, soal presiden, soal wakil presiden. Anda harus hati-hati karena heboh saat ini menjadi sorotan kita semua. Tadi di program sebelumnya kami sudah membahas mengenai pasal penghinaan terhadap presiden yang kabarnya sedang digodok dan akan dihidupkan kembali. Padahal Anda ingat pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi sudah mencabut pasal penghinaan terhadap presiden ini. Ya, muncul lagi dan heboh lagi. Kemudian mengenai pasal penghina presiden ini banyak kemudian beranggapan Andra dan juga pemirsa. Apakah kemudian pemerintah anti kritik dan juga ada yang menilai bahwa sebenarnya pasal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Apa kata ahli hukum pidana dan juga dari versi pemerintah? Kita langsung hadirkan di meja catatan demokrasi. Kita sapa pada malam hari ini Bang Teguh Nasrullah selaku tim perumus hukum pidana formil. Selamat malam Bang Nasrullah. Kita sapa juga ada Mas Haris Asyar, siapa lagi yang tak kenal, aktivis HAM. Selamat malam Bang Haris. Boleh dipakai juga mic-nya Bang Haris, Bang Nasrullah. Dan tadi juga kami banyak bertanya juga ketika di program sebelumnya kami berusaha untuk mengejar pemerintah langsung. Dan malam hari ini di catatan demokrasi kita menghadirkan langsung Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Edy Hiary. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Edy. Terima kasih sudah hadir. Ini yang kami tunggu, Prof. Tunggu jawabannya agar secara hukum ini semuanya jelas. Dan juga Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Tadi di paket sudah muncul suaranya, sudah muncul wajahnya. Malam hari ini sebagai perwakilan istana, tenaga ahli utama KSP, kami hadirkan kembali. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke Prof. Edy. Prof. Edy, langsung saja Prof. Edy. Apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan? Karena seingat kami, publik juga mencatat pada tahun 2006, MK sudah mencabut pasal penghinaan terhadap presiden. Dan sekarang dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini digodok kembali. Apakah ini pemerintah anti kritik atau bagaimana Prof. Edy Hiary? Ya, terima kasih ya. Jadi saya ingin menjelaskan beberapa hal ya. Yang pertama bahwa yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu berbeda dengan yang dirumuskan. Jadi keliru kalau kita mengatakan pemerintah menghidupkan kembali pasal-pasal yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Itu jelas-jelas saya katakan keliru. Karena apa? Pertama, yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu, kalau kita bicara secara teoretik, itu ada 12 pembagian delik. Salah satu pembagian delik dari 12 pembagian delik itu ada yang dikenal dengan istilah delik biasa dan delik aduan. Yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah delik biasa. Sementara di dalam rancangan KUHP ini adalah delik aduan. Kalau delik aduan itu adalah personal lake, pribadi presiden dan wakil presiden. Itu yang pertama. Jadi saya patahkan yang mengatakan bahwa kita menghidupkan pasal-pasal yang sudah dimatikan oleh Mahkamah Konstitusi. Salah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang bertanya raison d'être, mengapa ini harus diatur? Persoalannya sederhana. Saudara-saudara buka KUHP dimanapun di dunia ini, ada pasal mengenai kejahatan terhadap martabat kepala negara asing. Make sense enggak? Kalau kepala negara asing dilindungi martabatnya, sementara kepala negara kita sendiri tidak dilindungi. Itu saja sebetulnya pertanyaan mendasar. Kita itu yang sama-sama menjaga marwah kepala negara. Ya, itu saja yang ingin saya katakan awal. Saya belum masuk kepada substansi pasal. Terima kasih. Singkat sekali nih Prof. Edy. Tapi yang menarik ini Prof. Edy, ketika dulu adalah delik biasa dan sekarang merupakan delik aduan konteksnya. Apakah memang ini suara langsung dari presiden ingin sekali langsung melaporkan, ada indikasi ke sana ketika masyarakat sudah dengan gamblang tanpa filter sama sekali menghina presiden secara terbuka? Apakah sudah mengarah ke sana? Sebetulnya waktu tahun 2019 saya ingat persis kami tim RUU KUHP waktu itu dipanggil oleh presiden dan dipimpin waktu itu oleh almarhum Profesor Muladi. Ini menjadi salah satu pertanyaan. Kalau Presiden Jokowi sama sekali tidak ada pasal ini pun tidak menjadi soal.
Tetapi ini kan kita bukan mengatur sesuatu dengan melihat siapa subjeknya presiden, bukan. Tapi ini perlindungan hukum secara keseluruhan. Bahwa fungsi hukum pidana itu 3. Yang pertama dia melindungi kepentingan individu, yang kedua dia melindungi kepentingan masyarakat, yang ketiga dia melindungi kepentingan negara. Apa yang dilindungi dari kepentingan individu? Yang pertama adalah soal nyawa, yang kedua adalah soal properti, dan yang ketiga adalah dignity, martabat, nama baik. Jadi ingin saya katakan bahwa penghinaan atau defamation atau beledighing itu antara satu negara dengan negara lain tidak bisa disamakan. Bagi kita di Indonesia itu adalah rechtsdelik. Apa itu rechtsdelik? Sesuatu yang memang sudah dari sananya adalah suatu kejahatan. Kita tidak bisa membandingkan itu dengan negara lain karena kita berbeda culture. Ini raison d'être. Mengapa kita mengatur ini? Tetapi supaya tidak ini digunakan serampangan oleh aparat penegak hukum, maka dirubah dari delik biasa menjadi delik aduan. Kalau ini adalah delik biasa, maka benar pemerintah menghidupkan kembali pasal yang sudah dimatikan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita rubah. Ini bukan delik biasa, ini adalah delik aduan. Berarti personal like dari presiden dan wakil presiden. Oke, secara implementasi beda delik. Oh ya jelas. Dari delik biasa menjadi ke Betul. delik. Kalau delik biasa aduan. itu orang di pinggir jalan bisa lapor. Tapi kalau delik aduan, hanya mereka yang betul-betul terkena. Jadi saya mau katakan begini ya, yang namanya penghinaan itu, kalau di dalam teori hukum pidana namanya phrase delik. Apa itu phrase delik? Satu, memang penghinaan itu atau penistaan itu dimaksudkan supaya diketahui oleh orang banyak. Yang kedua dia bersifat penyebaran, dan yang ketiga itu sangat subjektif. Subjektif itu apa? Kalau presiden merasa tidak dihina, meskipun itu kata-kata yang sangat kasar dan dia tidak mengadukan, no problem. Karena itu memang kalau di dalam penegakan hukum terhadap penghinaan atau pencemaran nama baik, itu biasanya korban viktimnya itu yang merasa dihina itu menjadi saksi kunci. Apakah dengan pernyataan-pernyataan itu dia merasa dihina atau kan tidak?